Kalau tak ke Malaysia saya takkan jadi macam ini. Ini yang membuat tenaga saya habis, membuat saya letih ya, cuma ini satu ini. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, saya akan mengikuti tren-tren sekarang ya geng, atau yang lagi viral saat ini kan. Itu hari kan ada salah satu seorang influencer atau wanita Malaysia ataupun turis Malaysia ya, yang dia orang itu pergi ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan dia orang itu di sana mencari keburukannya. Nah, itu membuat para netizen Indonesia itu geram, marah, dan wah parah sih. Dulu ada orang turis dari Turki yang membuat macam itu, tapi ternyata turis yang dari Turki itu menjelek-jelekkan Indonesia itu karena dia orang ditolak cintanya. Dan yang kedua, dia orang itu pergi ke Indonesia karena tak ada uangnya itu nipis. Nah, ini terulang kembali, tetapi warga tempatan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia, tapi entah ini masalahnya apa, saya pun juga kurang tahu ya. Nah, karena saya sendiri ini orang Indonesia, geng, saya pun juga boleh loh ngelakuin itu. Jadi gini geng, karena saya ke Malaysia, saya itu jadi kerja berat macam ini geng, kita ngangkatin sawit-sawit macam ini. Dan karena sawit ini geng, karena sawit ini bisa merubah hidup keluarga saya di kampung sana geng. Wah parah sih. Seperti dulu sebelum saya masuk ke sini, itu saya takut geng, mau kawin itu pun saya takutnya nanti tak bisa mencukupi anak orang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya geng, setelah saya masuk ke sini, keluarga saya itu minta apa, misalnya contoh minta moto kan, minta ini, tak lama geng, saya kerja di Malaysia sini baru cuman berapa lama, sudah mungkin 1 atau 2 bulan belikan moto boleh, lambat-lambat 3 bulan lah pun boleh. Jadi karena kerja di Malaysia. Tapi karena ini nih, karena sawit ini tenaga saya kadang-kadang habis geng, 1 hari penuh, keringat keluar terus, tenaga habis, pikiran entah kemana-kemana, nggak karu-karuan. Tapi setelah itu kayak merasa bersyukur, ternyata dengan tenaga saya ini bisa mencukupi keluarga saya, bisa menghidupi keluarga saya, bisa mengisi perut keluarga saya. Dan itu pun juga berkah di Malaysia sini geng. Dan saya pun juga tahu, karena Malaysia, kalau saya tak pergi ke Malaysia, saya tuh tak tahu persawitan, dunia persawitan itu macam mana. Itu pun saya pun berkah Malaysia lah ya. Karena di kampung saya sana itu nggak ada geng sawit, ada pun itu di tepi-tepi jalan untuk taman. Untuk taman-taman hias di tepi-tepi jalan raya itu adalah 1-2. Itu pun buahnya nggak seberapa cantik macam yang ada di sini, karena memang untuk hias saja, bukan untuk penghasilan. Tapi setelah saya masuk ke Malaysia sini, wah, kau tengok sendiri geng, sawit di sini tuh macam ini. Ini pokoknya ya, ini pokok, ini bukit ya. Tengok atasnya geng, buahnya. Memang padu bro. Setiap pelepah itu ada buah, dan di sini tuh memang satu pelepah, 2 pelepah saja loh sudah ada buah. Itu yang gantung itu karena itu sudah tua, jadi kita berani gantung. Kalau masih muda kita tak berani gantungkan geng. Dan satu lagi geng, kalau saya tak ke Malaysia, saya takkan boleh rasakan makanan yang macam ini geng. Wah ini makanan favorit saya sehari-hari bro. Wah ini mumpung belum puasa kan, sebentar lagi kita sudah puasa. Jadi harus menahan haus dan lapar, dan juga menahan hawa nafsu kita. Ini mumpung belum puasa, kita makan saja, kita makan sepuasnya saja sebelum puasa ya. Jom kita makan ini, coba isinya apa. Nah ini geng, ini kalau saya tak ke Malaysia memang tak boleh rasa lah makanan ini geng.
Saya suka yang dibungkus macam ini, kurang suka saya kalau yang dibungkus pakai kotak itu. Karena kenapa? Nasi lemak ini kalau dibungkus macam ini bumbunya itu merata, geng. Sambalnya itu merata. Nih, tengok nih. Oh, kan merata. Jadi apa ya? Tak payah kita aduk-aduk sudah rata semua. Ini di Indonesia tak ada, geng. Banyak sekali orang yang bilang katanya nasi lemak Malaysia itu serupa dengan nasi uduk yang ada di Indonesia. Katanya seperti itu. Tapi berbeda, geng. Cara penyajiannya berbeda. Kalau di Malaysia itu nasi lemak ini ada nasinya, terus sambal, telur, bermacam-macam sih. Ada juga yang pakai ayam. Tapi kalau di Indonesia itu memakai mihun, nasi uduk namanya kalau di Indonesia ya. Sekarang kita makan, geng. Sarapan dulu kita sebelum kerja. Tadi sudah kerja sih. Sudah kerja 1 jam 2 jam. Pas itu kita sarapan, nanti kerja lagi. Ini berkah Malaysia juga, geng. Kalau tak ke Malaysia, saya tak akan tahu rasa nasi lemak sesedap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, ya Allah. Ada nyamuk. Perasaan tadi pagi sudah mandi, kok masih ada nyamuk ya? Memang gila. Padu gila memang. Yang membuat saya terngiang-ngiang sambalnya itu loh, geng. Setiap saya beli nasi lemak, saya mesti minta sambal yang lebih, geng. Dan yang membuat saya salut kepada orang Melayu itu, kalau kita beli makanan dekat kedainya orang Melayu, geng ya. Lepas itu orang Melayu itu tahu kalau kita ini sebagai pekerja sawit atau pekerja berat, nasinya pasti dikasih lebih. Kita tak payah cakap pun dia sudah tahu. Dan harganya itu sama. Tapi kalau kita pergi ke kedainya orang Indonesia, orang Malaysia juga tapi yang keturunan orang Indonesia, lain. Dia itu ya udah beli sekian bagi sekian macam itu dengan porsinya orang Melayu lah. Kalau porsinya orang tempatan sini kan tak ada berapa banyak, tapi kalau porsinya pekerja keras macam saya ini, perutnya mungkin panjang ya, macam ular, jadi makanannya itu jadi panjang, jadi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Timunnya, guys. Telur. Ah,
Aduh. Hmm. Nyamuknya banyak, geng. Mau saya suapin lah. Hmm. 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 Bekas dia ini, geng, jangan dibuang. Kumpulin. Nanti kita bakar. Karena kalau kita suka buang-buang macam ini, geng, merugikan para petani, membuat tanah itu menjadi jelek. Kalau menurut banyak itu juga menimbulkan kebanjiran, karena ini adalah sampah-sampah yang menimbulkan kemacetan perairan. Kalau kita buang di bawah-bawah pohon, pohon itu tak boleh meresap air dan juga tak boleh mendapatkan baja, meskipun dikasih baja, karena dia itu menempel dalam plastik ini. Jadi ini harus kita buang. Jadi, geng, yang pada intinya kita ini harus saling menghargai dimanapun. Apalagi sampai kita pergi ke negara orang. Seperti saya ya, saya orang Indonesia yang pergi ke Malaysia sini, juga saya harus menghormati orang Malaysia sini dan juga menghargai adat-adatnya. Dan kalau masuk ke sini juga mengikuti undang-undang yang ada. Jangan sampai melanggar peraturan. Jangan sok pintar deh. Jangan sok tahu. Ikutilah yang ada. Jangan sok tahu gimana, maksudnya orang Indonesia, saya tak payah pakai agent, masuk aja pakai pelancong, nanti cara yang penting boleh bekerja, boleh mendapatkan gaji yang besar, sudah saya pandai. Jangan, itu salah, geng. Kita ini lebih nyaman lagi kalau pekerjaan kita, kalau kita ini bekerja yang halal, jujur, tanggung jawab. Dimanapun kita berada, pasti banyak orang yang percaya, termasuk orang yang kita ikutin kerja, seperti bos saya, seperti itu. Jadi jangan sok jagoan deh, nggak usah sok-sokan demi mengejar viewer, demi famous, demi terkenal, lalu menjatuhkan atau mencari kejelekan negara orang ataupun mencari kejelekan orang lain tuh janganlah, nggak baik macam itu. Ingat, geng, kita ini hidup nggak lama. Kita ini hidup kalau boleh itu lebih mencari yang berkah gitu kan. Hidup di dunia ini baru berapa lama loh, geng? Mungkin paling banyak 63 tahun. Rata-rata macam itu. Selebihnya kita di akhirat. Kalau kita menuai kebaikan di dunia, insya Allah di akhirat juga akan mendapatkan keberkahan. Seperti yang orang-orang bilang, akan mendapatkan surga. Wah, itu saja sih ya. Jadi saran saya, geng, ya, entah orang Indonesia ataupun orang Malaysia, orang dan dimanapun orang berada, berbuatlah kebaikan. Memang tak semua kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Kadang-kadang dibalas dengan cobaan. Tapi jangan salah, itu cobaan, bukan keburukan. Di dunia ini nggak ada yang keburukan. Mungkin yang ada
mungkin keburukan itu muncul di dalam otak kalian sendiri, itu mungkin perasaan Anda sendiri. Dan Tuhan memberikan cobaan macam yang kita alami seperti itu sebenarnya jalan yang terbaik. Macam saya ini bekerja keras, bekerja berat, bekerja kotor. Apakah saya mengeluh, apakah saya sedih? Enggak kok, saya nikmatin aja. Mungkin memang jalan saya seperti ini, dan mungkin memang kemampuan saya itu baru sampai di sini saja. Jadi Tuhan memberi jalan yang seperti ini mungkin menurut saya yang terbaik saja. Semoga saja ke depan lagi itu menjadi yang lebih baik lagi. Itulah harapan saya. Oke geng, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada orang semua. Jadi semoga dengan video ini meskipun kayak kosong nggak ada isinya, tapi ada lah ya, kita ambil positifnya saja, dan semoga bisa menginspirasi buat sahabat-sahabatku semua. Oke, saya Jainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.